kemerdekaan. Tepat sekali. Kita seperti bendera loh. Iya, kita bener ya? merah putih sekali ya. Iya, merah sama putih. Iya, Asal jangan digerakkan saja. jangan aja ya, karena kita juga sekaligus masih dalam hawa kemerdekaan Republik Indonesia ya. Betul sekali. Dan ulang tahun Indonesia yang ke-75 merdeka deh. Merdeka pokoknya. Pokoknya kita berdoa aja supaya Indonesia ini bisa lebih baik gitu ya. Iya, pokoknya kita harap yang terbaik untuk bangsa dan negeri ini. Betul. Baik, oke lah. Sekarang nih panggungnya seluruhnya dan penontonnya sampai Ya. ke semua mall-mallnya saya serahkan kepada kamu. Devi. Jadi mallnya milik saya juga. Iya, deh boleh langsung aja ya. Devi, Oke. silakan. Oke, terima kasih Suci. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada para tamu undangan di acara Mega Launching Agung Podomoro Land 2020. Dan sebelum kita membahas soal Feng Shui for Prosperity, alangkah baiknya memperkenalkan diri dulu nih saya. Oke, kalau kayak gitu langsung saja perkenalkan. Nama saya Devi Marteo selaku moderator yang akan membantu acara seputar Feng Shui Prosperity. Dan tidak berlama-lama nih saya berdiri di sini sendirian, kayaknya orang-orang di depan sini udah nggak sabar gitu kan, pengen bacain soal Feng Shui rumah nih. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, kalau kayak gitu langsung saja saya panggil dulu. Yang pertama, Ibu Meiling selaku konsultan dan sales marketing. Halo Ibu Meiling. Halo, mau ambil mic dulu? Boleh. Ibu Meiling ini selaku sales konsultan dan sudah berkecimpung di dunia ini selama berapa tahun? 7 tahun tepatnya ya? Desember ini hampir 7 tahun. Oke, kalau kayak gitu terima kasih, saya ngerjain dulu kali ya. Baru ngambil mic udah disuruh duduk lagi. Oke, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Terima kasih Ibu Meling. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Meling. Iya, boleh duduk dulu Ibu. Oke, nah dan yang sekarang yang paling ditunggu-tunggu itu luar biasa sekali nih, yang orang-orang yang sudah siap untuk bertanya, wah siapakah ini? Tepatnya yaitu Suhu Randy Jecao selaku narasumber kita hari ini. Ya, Suhu Randy Jecao ini sudah berkecimpung di dunia ini selama hampir berapa? 10 tahun ya. Oke, dan belajarnya itu dari kecil. Berarti luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Suhu Randy Jecao. Boleh pakai mic? Ya, silakan duduk, Suhu. Di sebelah sini katanya. Oke. Iya, langsung saja kalau kayak gitu saya mau duduk boleh kali ya. Karena yang lain di sini duduk, kalau misalnya saya berdiri sendiri nggak enak kan. Oke. Ya, saya mau tanya dulu nih. Halo, selamat siang buat Suhu Randy Jecao dan Ibu Meling, apa kabar? Oke, boleh siapa dulu yang mau jawab? Aku dulu boleh. Oh baik, puji Tuhan baik. Pokoknya juga? Ya, baik. Baik ya. Boleh agak sedikit kenceng kali suaranya ya Bu Meling biar orang-orang di sini pada kedengeran. Oke, nah tapi sebelum memulai langsung ke acara, bisa perkenalkan diri dulu masing-masing ya untuk para tamu undangan kita. Boleh diperkenalkan dari yang pertama Ibu Meli. Halo semuanya, saya Meli sebagai sales dari Harko Glodok dari Agung Podomoro Land. Terima kasih. Oke, terima kasih dan selanjutnya langsung saja. Ya, nama saya Randy Jecao. Saya memang praktisi Feng Shui dan pemerhati budaya Cina juga. Ya, saya di sini diundang jadi narasumber ya Pak ya. Oke, spesial berarti ya, oh ya. Oke, saya mau tanya nih buat Suhu tepatnya ya. Kegiatannya ini apa untuk saat ini Suhu? Untuk saat ini saya memang menjadi praktisi aktif. Paling kegiatan sekarang selain mentorin anak-anak belajar salah satu di kulinasi Cina, Pak Ce. Terus yang kedua praktisi aktif Feng Shui, sama biasa jalanin usaha. Usaha ya, berarti ada usaha juga. Oke,
ya, nanti kita skip dulu sananya. Oke, nah sebelum kita membahas yang lebih dalam soal Feng Shui prosperity, bisa nggak sih Suhu menjelaskan soal Feng Shui terlebih dahulu secara umumnya? Oke, saya rasa sih hampir orang-orang di sini mungkin udah hampir tahu apa itu Feng Shui. Jadi ada yang ngomongnya Feng Shui, ada yang ngomongnya Feng Shui, ya kan itu hanya dialek. Pada dasarnya Feng Shui itu dari penggalan dua kata. Feng itu angin, Shui itu air. Gitu. Jadi yang dilihat itu memang hanya pergerakan awalnya ya, hanya pergerakan angin dan pola pembuangan air. Nah, Gitu. iya. Nantinya baru berkembang lagi. Tapi pada dasarnya Feng Shui itu adalah membuat suatu rumah itu agar pola pergerakan angin dan airnya seimbang, sehingga orang yang menempati rumah itu bisa nyaman. Ya. Oke, ada lagi? Apa cuma segitu aja? Panjang sih Mbak kalau mau. Oh panjang, pokoknya panjang dikali lebar kali ya Suhu ya. Oke, kalau saya kayak gitu untuk Ibu Meiling nih, ada nggak sih yang mau ditanyakan sama Suhu seputar properti ini seperti apa? Oh ada, mau nanya nih Suhu. Siap. Seberapa pentingnya sih kalau kita tuh beli properti untuk hunian dan investasi? Seberapa pentingnya Ya. kita harus memilih Feng Shui yang baik dalam properti. Ya. Jadi begini, menurut kepercayaan orang-orang Tiongkok zaman dulu, ternyata alam itu berimpact atau berefek bagi manusia, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar, menurut mereka bukan hanya sekedar perbuatan manusianya, tapi menurut mereka di zaman dulu energi alam. Energi alam ini kita bukan hanya ngomongin energi yang tidak kelihatan ya. Dalam angin itu pun memang berpengaruh bagi orang. Nah, jadi kalau dibilang betapa pentingnya adalah ketika kita mendapatkan rumah dengan pengaturan Feng Shui yang sangat baik, gitu, kita bisa sangat nyaman di sana, ya, yang mana bisa meningkatkan semua faktor, semua sektor lebih tepatnya, semua sektor di kehidupan, baik itu pernikahan, keuangan, nah gitu, atau pendidikan dan segala macamnya, gitu. Jadi pada dasarnya Feng Shui itu sangat logik sebenarnya. Hanya saja memang orang-orang di zaman dulu belum begitu mencari tahu lebih dalam tentang itu. Jadi makanya hampir nyerempet dengan mitos atau tahayul, gitu. Jadi kalau dibilang betapa pentingnya, penting banget karena rumah yang buruk itu bisa berakibat turunnya maksimal dia mencari uang, maksimal utang. Ini sebagai contoh ya, betapa Feng Shui itu sebenarnya logik. Sebenarnya Feng Shui itu jadi kan kita suka pengetahuan orang awam, orang akan selalu berpikir kalau rumah tusuk sate itu jelek, ya kan? Ya, itu pengetahuan orang awam. Mereka ngomong rumah tusuk sate jelek, oke pasti akan turun. Itu mitosnya, itu mitos. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi gini, rumah tusuk sate itu adalah kan kita benar-benar menghadap jalan, benar ya? Kita menghadap jalan, ya. Kita menghadap jalan. Ketika kita menghadap jalan itu berarti angin itu langsung tembak lurus ke rumah kita, benar ya? Benar. Nah, ketika angin tembak lurus ke rumah kita, debu ikut masuk nggak ke rumah? Ikut dong, ikut ya. Nah, ketika debu itu ikut masuk ke rumah, sehari dua hari mungkin nggak masalah. Sebulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, orang rumah bisa sakit-sakitan nggak? Imun tubuh rendah jadinya kan? Betul kan? Ya. Nah, ketika imun tubuh rendah, kalian maksimal nggak cari uang? Enggak dong, ya kan? Maka dari itu dibilang rumah tusuk sate, hoki menurun. Logik kan? Logik. Karena salah satu cara mengatasi untuk orang yang punya rumah tusuk sate itu bangunannya ditinggiin daripada badan jalan, atau dibuat pagar atau tanaman yang benar-benar nutup.
Intinya apa? Menghalang debu masuk. Cuma karena orang dulu itu tidak begitu ngulik atau mereka memang malas jelasin atau apa, jadi makanya menurut perkembangannya jadi kayak ada setengah takayul dan setengah mitos. Pada dasarnya Feng Shui itu sangat logik. Jadi kalau ditanya penting atau enggak, penting banget. Kalau dia salah rumah, dia salah penempatan, ya kan kayak tadi kan dia salah ngasih aturan, efeknya kacau kan bisa. Betul sekali. Bisa kacau. Efeknya lebih ke seluruh badan dan ke semuanya. Semua satu rumah itu, ya kan? Nah, Oke, ada lagi? Nanti dulu saya dulu. Oke, nah seberapa bermanfaatnya nih suhu Feng Shui untuk properti? Feng Shui untuk properti, seberapa manfaat? Ya, seberapa apa manfaatnya? Apa manfaat? Maaf. Oke, apa sih manfaat Feng Shui untuk properti? Oke, sebenarnya hampir nyambung sama yang tadi. Pada dasarnya Feng Shui itu dibuat agar manusia itu bisa selaras dengan alam. Jadi ilmu ini dibuat dengan tujuannya itu agar manusia itu jadi gini. Menurut filosofinya, orang Tiongkok itu percaya ada namanya medan magnet di dalam bumi. Ya, ada medan magnet di dalam bumi. Nah, pergerakan bintang-bintang yang ada itu pun ada medan magnetnya dan itu mempengaruhi bumi. Benar nggak? Benar dong. Betul. Gara-gara bulan ada air laut pasang dan surut, berarti semua peredaran planet itu mempengaruhi bumi. Nah, belum lagi medan magnet yang tidak di inti bumi. Jadi bumi itu harusnya mulus banget harusnya. Cuma gara-gara terjadi dorongan dari magnet dari atas dan dari bawah, akibatnya bumi itu bentuknya Berleok-leok kali. berkeleok-keleok, ada tebing, ada jurang, ada gunung, gara-gara itu salah satu faktornya. Nah, berarti antara lain tengah ini berarti kan pertarungan medan magnet. Iya. Pertarungan medan magnet yang segede-gede itu dan manusia yang sekecil itu. Ya. Nah, pasti berefek kan? Dengan bentuk kontur bumi yang sebesar itu pun berefek. Apalagi manusia yang sekecil ini. Betul. Akhirnya manusia berpikir dan keluarlah ilmu Feng Shui. Jadi tujuan ilmu Feng Shui agar dia bisa mengadaptasikan semua medan magnet, arah dan segala macam itu agar baik untuk dia. Iya. Oke? Oke. Ada lagi? Cukup. Oke, kalau gitu saya ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Suhu ya. Kenapa harus memilih tempat tinggal yang ramah menurut Feng Shui? Kenapa? Kalau dibilang kenapa, yang pertama, kalau kita salah memilih Feng Shui, kita bisa kehilangan uang, mata pencarian karena sakit tadi salah satunya. Tuh. Yang kedua, bisa berakibat ke pernikahan. Loh, apa hubungan rumah ke pernikahan? Fatal banget ya. Ya kan itu kan mitos banget. Jadi gini, jadi menurut ilmu Feng Shui salah satunya, kita itu tidak boleh ada namanya sudut menonjol di kamar. Ya, di kamar itu nggak boleh ada sudut menonjol, karena ketika ada sudut menonjol dibilang tidurnya nggak baik, kualitas tidur nggak baik, rumah tangga bisa terganggu dan segala macam. Itu memang mitosnya. Faktanya adalah, jadi sudut menonjol itu adalah sekitar sudut-sudut patah kayak gini. Jadi kan ada kan suka di rumah itu pasang-pasang bumi di atas kepala, sudut menonjol suka ada kan gitu. Ya iya, kan? Nah, iya. atau dia nanti di rumahnya itu dipasang kayak berundang gitu, pokoknya aneh-aneh. Nah itu nggak boleh. Jadi atap kamar itu harusnya datar. Itu nggak boleh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah tidurnya jadi nggak nyenyak. Tidur nggak nyenyak, pikiran jadi mentok dan segala macam. Itu mitosnya. Logikanya apa? Logikanya adalah ternyata otak manusia itu dia nggak nyaman melihat sesuatu itu berdiri atau patah. Dia lebih nyaman melihat sesuatu itu bulat atau datar. Gelombang otak manusia. Cuma kan zaman dulu kan nggak sampai mikirin gelombang otak manusia kan. Nggak kayak sekarang, semua hal dilihatin gitu kan. Nah, akibatnya adalah itu tadi kenapa bisa merusak pernikahan, karena konsentrasi kurang dan mood juga jadi jelek. Ngomong sama pasangan itu bisa miskomunikasi. Nah, itu yang dibilang bisa mengakibatkan salah satunya bentrok pernikahan.
gitu. Jadi kalau dibilang penting banget nggak? Penting banget, penting banget. Menurut saya pribadi itu penting banget. Menurut orang-orang yang sudah tahu manfaatnya Feng Shui, mereka ngomong penting banget, penting banget. Karena nanti akan diatur arah hadap, arah duduknya, ranjangnya seperti apa, bagusnya, nah, kayak gitu. Gunanya itu tadi baik untuk kesehatan, paling untuk mencari uang dan segala macam. Oke, berarti sangat berguna sekali ya Suhu ya. Oke, langsung saja saya ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa pengaruhnya Feng Shui itu untuk kehidupan kita? Contohnya bisnis dan kehidupan sehari-hari. Hampir mirip lagi pertanyaannya. Iya. Iya, hampir mirip lagi. Saya ngikutin aja dulu. Iya, iya, hampir mirip lagi. Jadi gini. Jadi ada satu ilmu di Feng Shui. Ada satu ilmu di Feng Shui. Nama aliran San Yuan. San Yuan itu aliran langit. Jadi dia dibagi dua aliran. Aliran San He itu aliran kontur bumi. Yang kedua aliran San Yuan dia aliran langit. Nah, kalau menurut aliran langit atau aliran kompas atau bisa disebut dibilang aliran mata angin, gitu, ada sudut-sudut tertentu yang bisa memang untuk meningkatkan dia punya uang, dia punya gudang uang, dia punya kesehatan. Nah gitu, dia punya kesempatan. Bahkan ada beberapa titik berdasarkan arah mata angin itu digunakan untuk meningkatkan jodoh. Nah itu menarik Bang nanti, itu menarik. Oke, boleh banget nih. Jadi buat yang mau tanya jodoh nanti bisa ya sesuai Ya. Feng Shui ya. Jadi di setiap rumah itu ada titik gudang hartanya. Oh, Nah, itu dilihatnya bukan dari pakai kontur bumi, dia lihatnya pakai sistem San Yuan itu nanti. ya. Nah, kalau si ahli Feng Shui-nya nanti akan dia ngitung rumah ini gudang hartanya di mana titiknya, Iya. gitu. Nah, itu yang akan ditingkatkan, gitu. Kalau rumah itu ditingkatkan gudang hartanya, makanya ada istilah yang suka, oh ini rumah bawa hoki. Oh, Ya. nah kan, ya kan, ada yang suka ngomong ini rumah nggak bawa hoki. Rumah yang nggak bawa hoki bukan berarti rumahnya salah, enggak. Hanya saja penempatan interior atau sudutnya yang kurang tepat. Pada Oke. dasarnya semua rumah itu bagus, hanya saja kurang tepat atau terkadang konsentrasi kurang dan mood juga jadi jelek. Ngomong sama pasangan itu bisa miskomunikasi. Nah, itu yang dibilang bisa mengakibatkan salah satunya bentrok pernikahan. Gitu. Jadi kalau dibilang penting banget nggak? Penting banget. Menurut saya pribadi itu penting banget. Menurut orang-orang yang sudah tahu manfaatnya Feng Shui, mereka ngomong penting banget. Karena nanti akan diatur arah hadap, arah duduknya, ranjangnya seperti apa, bagusnya, nah kayak gitu. Gunanya itu tadi baik untuk kesehatan, paling untuk mencari uang dan segala macam. Oke, berarti sangat berguna sekali ya Suhu ya. Oke, langsung saja saya ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa pengaruhnya Feng Shui itu untuk kehidupan kita? Contohnya bisnis dan kehidupan sehari-hari. Hampir mirip lagi pertanyaannya. Iya. Iya, hampir mirip lagi. Saya ngikutin aja dulu. Iya, hampir mirip lagi. Jadi gini. Jadi ada satu ilmu di Feng Shui. Nama aliran San Yuan. San Yuan itu aliran langit. Jadi dia dibagi dua aliran. Aliran San He itu aliran kontur bumi. Yang kedua aliran San Yuan dia aliran langit. Nah, kalau menurut aliran langit atau aliran kompas atau bisa disebut dibilang aliran mata angin, gitu, ada sudut-sudut tertentu yang bisa memang untuk meningkatkan dia punya uang, dia punya gudang uang, dia punya kesehatan, nah gitu, dia punya kesempatan. Bahkan ada beberapa titik berdasarkan arah mata angin itu digunakan untuk meningkatkan jodoh. Nah itu menarik kan nanti, itu menarik. Oke, boleh banget nih. Jadi buat yang mau tanya jodoh nanti bisa ya sesuai Iya. Feng Shui ya. Jadi di setiap rumah itu ada titik gudang hartanya. Oh, Nah, itu dilihatnya bukan dari pakai kontur bumi, dia lihatnya pakai sistem San Yuan itu nanti. ya. Nah, kalau si ahli Feng Shui-nya nanti akan dia hitung. Rumah ini gudang hartanya di mana titiknya, Iya. gitu. Nah, itu yang akan ditingkatkan, gitu. Kalau rumah itu ditingkatkan gudang hartanya, makanya ada istilah yang suka, oh ini rumah bawa hoki. Iya. Nah kan, ya kan, ada yang suka ngomong ini rumah nggak bawa hoki. Rumah yang
nggak bawa hoki bukan berarti rumahnya salah, enggak. Hanya saja penempatan interior atau sudutnya yang kurang tepat. Pada dasarnya semua rumah itu bagus, hanya saja kurang tepat. Atau terkadang rumah itu antara orang sama rumahnya ciong. Nah, gitu. Nah sekarang apa yang terjadi Bu? Kalau ternyata kita udah terlanjur punya rumah itu, mau pindah butuh biaya kan Bu? Ya kan? Nah itulah tugas kami agar rumah itu ramah untuk dia. Itu tugas kami. Oke, nah tadi kan ngomongin soal tata letaknya ya, Suhu ya. Nah sekarang ke pertanyaan saya selanjutnya, konsep dan tata letak interior seperti apa nih yang sesuai dengan Feng Shui? Oke, konsep dan tata letak interior sesuai Feng Shui itu yang pertama. Kita harus pertama kan nama Feng Shui itu kan Feng itu angin, Feng itu angin, Shui itu air. Jadi kita harus ngelihat pola anginnya. Boleh nah contoh nih, contoh nih. Boleh dilihat dulu. Ya, ini kan belakangnya yang di sebelah kanan bulat itu kan? Iya, Ya, itu yang setengah lingkaran itu dia punya balkonnya. Apa ya? Iya. Apa ya? Nah, ini salah satu rumah yang pola anginnya lancar. Nah, ini salah satu pola angin. Jadi angin kan pasti masuk dari sini nih. Iya. Ya kan masuk ke sini, ke sini. Nah, ini salah satu pola angin yang lancar. Tembak lurus nggak boleh. Justru dia berkelok-kelok ini bagus. Cinya masih ngumpul ke sini, belok ke sini, masuk ke sini. Pintu ketemu pintu itu nggak boleh. Jadi makanya tadi kalau nanya interior, pintu depan itu nggak boleh tembak lurus sama pintu belakang. Tembak lurus, kalau dia berkelok-kelok seperti ini masih boleh. Ini bagus banget ini. Apalagi nanti sekitar jam 9 pagi, itu jam 8, kayak gitu pagi-pagi lah, jam 7 dibuka. Ini dibuka nih, matahari masuk bagus banget. Nah, ini salah satu contoh. Ini Harko ya, Harko Sky ya. Iya. Nah, ini bagus nih. Ini bagus. Ini bagus. Nah, jadi kita harus lihat pertama kali ketika masuk rumah, kita harus lihat pola anginnya. Terus ini pintu nggak ketemu pintu, ya kan? Iya. Nah, ini udah bagus salah satunya. Tuh, tempat masuknya Ci bagus dijadiin untuk ruang keluarga. Nah, ini udah termasuk bagus. Jadi kalau dibilang salah satu polian interior yang bagus, ada kayak gini. Terus yang kedua, kamar itu harus diagonal sama pintu masuk. Dia nggak boleh di sini nih, kepala ranjang nggak boleh di sini. Itu nggak boleh, kepala ranjang di sini. Ya nggak boleh. Ini udah bener, ini udah bener, gitu. Atau kepala ranjangnya nanti agak ke sini, ini nggak boleh juga. Dia harus diagonal. Nah, ini udah contoh bagus banget. Terus Berarti ini secara penataan ini sudah sesuai dengan Feng Shui ya? Ya, ini sudah dimaksimalkan secara Feng Shui. Terus tinggi dari lantai sampai ke atap itu sekitar 2 meteran lebih. Ini tingginya berapa, Mbak? Ini 2,4. Nah, bagus lagi. Iya. Dia kalau terlalu rendah, ngap. Dia banyak saci. Saci itu adalah ci jelek. Tapi kalau terlalu rendah, makanya kalau kita lihat ke masjid-masjid atau kemana-mana, nah, itu tinggi-tinggi dibuat. Iya. Gitu. Itu tujuannya itu tadi, biar nggak pengap. Karena kalau pengap juga ibadah juga nggak enak kan. Gitu. Nah begitu pun rumah, jadi dia harus dibuat tinggi. Lihatlah kontur-kontur bentuk rumah ibadah zaman dulu, bagi ke masjid, gereja, apa segala macam, dia pasti tinggi. Betul. Gitu ya, pasti tinggi. Nah gitu. Karena mereka memang udah nyesuaiin sama alam kan. Nah, kalau dua berapa? Tingginya berapa nih, Mbak? Yang mana? Ini tingginya berapa? 2,5. Tingginya 2,4. 2,4 Untuk apartemen Harko Sky. 2,4 udah bagus banget. 2,4. Begitupun kamar. Jadi kalau nanti kalian punya orang-orang suka salah nih, dia suka bikin kamar di atas garasi, itu nggak boleh. Karena hawa jelek dari garasi itu naik ke atas, belum lagi nanti kamar di atas garasi itu terkadang atapnya terlalu pendek, terkadang suka. Nah itu pasti orang yang di dalam situ kalau nggak rezekinya yang kurang, kesehatannya buruk. Iya. Nggak boleh. Nah gitu. Jadi kalau secara logika bawahnya juga kalau misalnya garasi berarti panas ya suhunya. Panas atas jadiin gudang. Mending jadiin gudang. Iya. Gitu. Di prinsipnya kami untuk sudut-sudut yang kurang berguna atau sudut-sudut yang jelek
di rumah itu lebih baik dipakai untuk jadi dapur, garasi, gudang, nah gitu, atau WC tadi. Untuk itu mending kita taruhnya itu untuk sudut-sudut yang baik, nanti dihitung secara feng shui itu mending dipakai untuk kamar, dipakai untuk kamar atau ruang tamu. Ya. Kalau mau nanya nih, Boleh. kalau seandainya ruangannya itu udah terbatas banget, udah nggak bisa dirubah, dari kamar pun nggak bisa dirubah-rubah diganti, tapi yang kayaknya bisa dikias ya suhunya, Benar. supaya Benar. tetap berubah kita menjadi lebih baik Benar, kehidupannya, benar, rezekinya gitu ya. benar. Jadi nanti si praktisinya akan menghitung sudut itu elemennya apa, sudut itu masuk sektor apa, tapi sesuai dengan nanti ada hitungan angka kuah masing-masing orangnya. Nanti dilihat elemennya kurang apa. Ketika nanti udah dihitung, baru dikias. Oh ternyata kurang logam di sini, ternyata kurang air, kurang tanah, kayak gitu. Nah ada banyak cara. Ada yang memang dia sampai mengubah tata letaknya, mengubah bentuknya. Ada yang sampai dia hanya memainkan warna, atau dia hanya taruh sesuatu atau ngirimin sesuatu. Oke, ada lagi Suhu? Cukup sih, karena kita lagi bahas tentang interior properti apartemen. Iya. Ya, properti apartemen itu tadi. Pertama yang harus dilihat dari angin. Oke. Kita mau bilang soal pintu yang saling menghadap, Iya. itu tinggi ruangan. Terus, nah soal balok yang menonjol di kamar-kamar ini ada balok yang menonjol nggak? Untuk di apartemen hardcore kayak nggak ada balok Nah. menonjol. Kan? Udah nggak ada PR lagi tuh. Wow, berarti luar biasa sekali ya. Karena Podomoro itu selalu mementingkan feng shui. Ketika dia membangun semua proyek, semua ada hitungannya, termasuk hitungan tangga, hitungan balkonnya, koridornya, semua ada hitungannya. Nah, udah sangat bagus sekali. Nah, Kenapa dibilang tadi lagi penting banget? Jadi menurut kepercayaan orang Cina, keberuntungan orang itu ditentukan dari 3 hal. Faktor Qian itu faktor langit. Faktor langit. Makanya faktor langit itu ada yang dibilang orang itu tulang kaya, tulang miskin. Ya gitu dong. Iya. Ya gitu kan. Yang kedua faktor bumi. Faktor bumi adalah rumah, orang tua, lingkungan, tempat tinggal. Gitu. Yang ketiga faktor Ren, namanya faktor manusia. Faktor manusia itu upaya dia mencari uangnya, kerja kerasnya, sifatnya. Sifat itu berpengaruh. Sifat itu berpengaruh karena ketika sifatnya buruk, dia juga bisa menjauhkan rezeki. Sifat buruk itu bisa menjauhkan rezeki, gitu. Atau dia gampang marah orangnya, kayak gitu kan. Atau ketika ada orang komplain, dia bukan cari win-win solution tapi ikut marah. Nah, kayak gitu-gitu contohnya gitu kan. Nah, saking pentingnya itu, kalau kita sudah memperbaiki ren manusia dan kedua bumi, berarti kita udah aman 2. Ya kan? Kita tinggal kalau faktor langit itu masih bisa kita akal-akalin. Karena nyatanya ada banyak orang yang berdasarkan hitungan langit, dia misalnya pulang miskin tapi jadi kaya raya. Kenapa? Karena ternyata faktor orangnya bagus, faktor rumahnya bagus. Gitu. Apalagi kalau lagi faktor langitnya bagus, wah itu yang suka meledak. Berarti itu hoki kan? Oke, benar sekali. Oke, kalau kayak gitu saya mau bertanya nih sama Ibu Meli, selaku konsultan ya, Bu. Tips memilih properti sesuai kebutuhan. ayo, kalau pilih properti harus pilih itu yang pertama image-nya dulu. Image-nya sudah terbentuk belum? Itu tempatnya itu dekat nggak sama fasilitas, banyak nggak fasilitas yang mendukung seperti rumah sakit, seperti sekolah, itu kan penting banget. Terus dijangkau sama kendaraan umum gampang nggak? Letaknya strategis nggak sih? Gitu. Karena kalau nggak ada fasilitas, tempatnya susah dijangkau dengan transportasi apapun, itu susah. Ya. Selain itu kita harus lihat dulu pengembangnya ini siapa sih, developernya Podomoro kah, Sedayu kah, atau siapa gitu. Karena kalau yang developernya sudah pengalaman, pasti kita sudah akan nyaman dengan pilihan kita, sudah pasti tepat banget. Ya, gitu. Terus baru nanti disesuaikan nih, kita carinya yang ukuran berapa kamar, baru nanti disesuaikan dengan budget juga. Iya.
Oke, berarti tipsnya itu yang penting kita dekat kemana-mana ya Bu Meling ya. Ya. Oke, jadi biar kalau misalnya kita ada anak misalnya sakit, bisa langsung deket rumah sakit kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Meling. Saya langsung aja ke Suhu lagi nih. Tips memilih properti sesuai dengan Feng Shui. Oke, saya tambahin si Cik Meling, itu benar banget. Jadi ada istilah di ilmu Feng Shui itu, mereka suka ngomong titik kepala naga, ya kan? Pernah pasti denger ya? Ada yang ngomong titik kepala naga sekarang ada di Hayam Wuruk, ada di Kelapa Gading, ada di Sudirman dan segala macam gitu. Yang mana yang benar? Benar semua. Karena untuk melihat titik naga itu ada ilmu sendiri. Terus dengan teknik-tekniknya sendiri. Salah satu tekniknya adalah dia melihat tempat itu tempat itu banyak nggak fasilitas umum. Nah, salah satunya kayak tadi Cik Meli bilang. Nah, kalau tempat itu ada banyak fasilitas umum yang seperti rumah sakit, apa segala macam itu dibilang bisa juga dibilang kepala naga terkadang. Gitu. Ada satu teknik kayak gitu. Ada satu teknik lagi dia pakai aliran sungai. Jakarta itu kan sekitar ada 13 aliran sungai. Gitu. Nah, kalau pakai teknik itu dibilang kepalanya itu dari Pluit. Gitu. Ekornya itu sampai ke Bogor. Badannya itu ada di Kelapa Gading. Nah, itu pakai teknik aliran sungai. Jadi ada banyak teknik ngelihat. Ada yang pakai teknik kontur, dia melihat gunung. Iya. Apa itu gunung? Adalah bangunan yang paling tinggi. Katanya di Jakarta nggak ada gunung kan? Makanya ada teknik Feng Shui modern. Dia melihat bangunan yang paling tinggi. Bangunan yang paling tinggi itu dibilang kepala naga. Jadi yang mana yang benar? Fasilitas umum, aliran sungai, atau kepala naga yang gedung tinggi? Semua benar, karena semua ada tekniknya. Jadi masing-masing praktisi dia menggunakan teknik yang dipercaya atau turunannya masing-masing. Jadi kalau yang kayak dibilang sama Cik Meling tadi, itu saya iakan. Kenapa dibilang? Jadi gini, mereka kan selalu ngomong kepala naga itu tempatnya itu bagus untuk berbisnis, jadi tempat tinggal dan segala macam gitu. Poinnya adalah sebenarnya mempermudah manusianya itu sendiri, ya kan? Mempermudah manusianya itu sendiri, kayak gitu. Nah, intinya adalah itu tadi, Feng Shui adalah mempermudah manusianya atau bikin manusianya itu lebih efisien. Nah, gitu. Terus kalau balik ke pertanyaan yang Mbak tadi, apa namanya Feng Shui yang tepat itu seperti apa? Feng Shui yang tepat itu seperti apa? Jadi literatur kuno itu selalu ngomong kita harus bersandar pada gunung menghadap lautan. Iya. Ya, literatur kuno ini seperti itu dibilang. Jadi di belakang itu gunung, di atas itu lautan atau daratan. Di sebelah kiri harus ada bangunan yang lebih tinggi daripada di sebelah kanan. Kayak gitu. Jadi dipeluk gitu kayak bentuk U ya. Iya. Dipeluk gitu. Nah, itu literatur kuno. Aku bilang di Jakarta kalian tidak akan pernah menemukan bangunan seperti itu karena tidak ada gunung. Akhirnya keluarlah Feng Shui modern. Iya. Nyari gunung tadi aku bilang bangunan yang lebih tinggi dari kita itu dibilang gunung. Gunung, iya. Gunung. Salah satu bentuk bangunan yang hampir menerapkan itu CP. CP ini boleh nanti keluar iseng-iseng teman-teman ya. Belakang itu gunung, Polmen. Ya. Iya. Kiri Soho ya. Soho ya. Iya, Nah, Soho. kanan Taman Anggrek. Depan Iya. lautan nggak kali? Iya, betul. Iya, Pak. Nah, ya kan? Gitu. Makanya CP luar biasa. Iya, benar. Nah, gitu. Ini salah satu contoh. Ini salah Iya. satu contoh. Jadi karena tidak ada gunung, akhirnya dibuatlah gunung. Nah, gitu. Akhirnya dicarilah. Jadi ini pun dihitung dengan sistematis pada dasarnya. Kadang kita nggak sadar, Iya, benar. gitu. Nah, begitupun nanti mencari apa namanya rumah-rumah. Makanya nanti waktu ke rumah, waktu mau nyari rumah atau segala macam, mulai dilihat tuh mana gunungnya, mana bukitnya, mana datarannya. Oh, apa namanya? Kita nggak mungkin harus nyari air dong ya. Zaman dulu harus nyari air. Makanya kebudayaan itu berkembangnya itu pasti sejalan alur sungai. Kebudayaan itu, dia nggak mungkin jauh dari alur sungai. Gitu. Kalaupun jauh dari arus sungai, dia cari apa?
di bawah gunung. Iya. Nah, tadi kan malaikat gunung, benar kan? Kepala naga, nah gitu. Jadi kayak bilang mau aliran sungai, mau aliran gunung, benar. Sama-sama, karena tempat itu tempat subur, tempat itu tempat baik. Nah, karena sungai udah susah dilihat, Feng Shui modern mengatakan jalan tol atau jalan biasa itu dibilang sungai tetap. Karena prinsipnya orang jalan, prinsip Iya. air itu kan berjalan. Tuh. Nah, ketika depan di rumah kita itu ada juga jalan segala macam, itu dibilang juga sungai kata mereka. Mereka bilang air. Gitu. Cuma nanti untuk menentukan itu air yang bagus atau enggak ada tekniknya lagi, namanya water structure, panjang lah ceritanya. Iya, berarti masih panjang ya. Masih panjang ceritanya. Oke, ada lagi? Semua? Cukup? Oke, Bu Meli, ada yang mau ditambahkan untuk para tamu undangan? Paling nanti saya presentasi sebentar kali produk Maurice apartemen Harto Sky. Oh, oke. Nanti setelah kita sesi tanya Iya. jawaban ya paling ya Bu Meli ya. Oke, nah buat para tamu undangan nih yang misalnya pengen bertanya sama suhu seperti apa rumah yang bagus menurut Feng Shui, dan yang dari tadi yang saya dengar ini soal jodoh, rumah yang cocok Feng Shui-nya ya. Iya. Nah, aduh saya susah kalau diomongin begitu. Rata-rata yang saya dengar dari tadi jodoh karir. Nah, nanti siapa ada para pengunjung yang mau tanya boleh banget nih, langsung bisa tanyakan langsung sama suhu Randy Jeca. Boleh? Ada yang mau sedikit bertanya untuk para pengunjung kita? Dari bapak yang duduk di depan, dia mungkin mau nanya Iya. sama suku, Siapa yang? mau nanya ya? Oke. Boleh tanya ya, Bu Randy? Siap. Boleh dikasih di gambar tadi deh. Boleh. Dikasih gambar dendanya, Mas, tolong. Makasih, Mas. Nah, gini ya, suruh saya mau tanya, itu pintu kamar yang bawah itu berseberangan dengan pintu kamar mandi. Ada efek negatifnya nggak? Oke. Terima kasih. Ya. Jadi begini, siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Saya Adi. Oh ya, Pak Adi. Jadi begini Pak Adi, pada dasarnya pintu itu kan memang tidak nggak boleh berseberangan sama pintu, gitu kan? Nah, kalau model yang seperti ini, paling kita kiasnya salah satunya adalah pintu yang ini lebih sering harus ditutup, gitu doang. Tidak akan memberi impact yang banyak. Begitupun pintu yang ini, nanti pintu yang ini dikasih tirai. Jadi ketika pintu yang seperti ini di rumah itu pasti sering terjadi, pasti sering. Simpel caranya, kalau nggak dipasang partisi atau pintunya itu dikasih tirai, cukup seperti itu udah cukup. Nah makanya itu tadi kan kenapa kepala telanjang itu nggak boleh pernah seberangan sama pintu, karena dia nanti masuk kena angin jelek. Makanya harus bentuknya diagonal, kayak gitu. Jadi cukup hanya digituin aja sama dia. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Ada lagi Ibu atau enggak? Oh, boleh Ibu sebelah sana. Ya, boleh diperkenalkan dulu namanya Ibu? Aku ya, ini mau nanya, kalau rumah kita lebih tinggi bangunan, fondasinya lebih tinggi bangunan sebelahnya gimana? Dan rumah kita lebih tinggi jalan sedikit. Oke, mantap. Bu Yani ya? Namanya Bu Yani? Ya, jadi gini Bu Yani, bangunan sebelah kanan atau sebelah kiri yang lebih tinggi? Kiri. Sebelah kiri. Ini posisinya kita di dalam rumah ya, lihat keluar ya. Iya. Ya, bukan dari luar lihat rumah. Ya, dari dalam rumah lihat keluar, posisi yang sebelah kiri. Bener, lebih tinggi. Lebih tinggi fondasinya. Fondasinya lebih tinggi. Bener dong. Maksud saya fondasi saya lebih rendah. Nah iya bener dong. Tadi kan saya bilang belakang harus gunung, kiri harus lebih tinggi. Bener kan? Kanan harus lebih rendah daripada sebelah kiri. Itu udah bagus. Oh iya dong, depan harus daratan atau lautan. Depan jalan. Depan jalan. Nah, kanan ibu lebih rendah daripada yang sebelah sini. Lebih rendah, lebih tinggi saya. Karena kanan masih kanan lebih bangun sih. Tapi lebih tinggi saya. Gak masalah masih nggak gitu masalah. Gunung di belakang, Tembok rumah di belakang lebih tinggi, lebih rendah, lebih rendah. lebih rendah. Nah, berarti gunungnya yang hilang.
Gitu, gunung yang hilang. Gunung yang hilang apa yang terjadi? Mungkin kesehatan, gitu, atau gampang sakit, nah kayak gitu-gitu. Atau di rumah ada yang bisa berat jodoh, bisa juga. Nah kayak gitu-gitu kemungkinan. Biasanya gimana? Biasanya si praktisi nanti harus datang dulu ke rumahnya, karena obatnya itu macam-macam cara pengobatannya, karena nanti ditentukan dulu berdasarkan angka kuas si pemilik rumah, si ibunya. Nanti kita itu beda kasus nanti, efek rumah itu kenanya ke siapa, nah gitu. Nah sama kayak ke dokter akan nanya dulu kan, banyak, udah selesai dia baru tahu, oh bagusnya kasih paracetamol, bagusnya kasih ibuprofen, oh enggak, yang ini cukup dikasih vitamin. Nah kayak gitulah kira-kira Bu. Tapi belakang orang, maksudnya orang saya nggak tahu sih. Iya, ya, nah makanya itu tadi kan, matanya ibu sama matanya saya beda. Mungkin kata ibu di depan nggak ada gunung, di belakang nggak ada gunung. Waktu saya ke sana, Bu, ini udah bentuk gunung. Nah kayak gitu, karena saya sering kejadian kayak gitu tuh. Mereka mati-matian mau cuma foto doang. Mereka ngomong depan nggak ada apa-apa kok. Depan nggak ada namanya saci. Nah saci itu apa? Saci itu energi buruk. Jadi depan rumah itu, depan pintu itu tidak boleh ada satu pohon, cuma satu doang. Nah itu nggak boleh. Atau depan itu ada tiang listrik, itu nggak boleh. Nah kayak gitu. Nah tapi bukan hanya itu saja, sudut yang tajam dan segala macam itu bisa jadi saksi. Nah kadang mereka nggak melihat itu, tapi di saya lihat ternyata itu masalahnya. Kayak gitu. Feng Shui itu simpel. Kadang itu tidak harus benar-benar bongkar semuanya atau apa, enggak. Terkadang ada satu suhu di Indonesia juga, dia pernah benerin rumah itu hanya dikasihnya ventilasi angin, orangnya langsung beres. Sesimpel itu ada. Nah cuma itu tadi, untuk mencari akar masalahnya itu si ahli praktisi harus datang dan benar-benar harus keliling rumah, lihat gitu ya Bu ya. Siap Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan dari para tamu undangan? Bapak yang pakai baju putih? Oh ada, oke, langsung diperkenalkan dulu namanya ya Bu ya. Nama saya Selvi. Nama Ibu Selvi, siap Bu? Kalau untuk yang apartemen gitu, Siap. kan ada beberapa unit yang pakai modelnya pakai penalis. Ya. Ya, bagus atau enggak? Oke. Dibilang bagus atau enggak, lagi-lagi tergantung dari hitungan angka Feng Shui-nya Bu. Nah kalau udah pakai sistem elemen, kita pakai namanya hitungan jenis namanya Swan Kong Facing. Gitu ya Bu. Kita lihat dulu di teralis itu, di titik pintu depan, di titik pintu depan itu bagus nggak dikasih logam sebanyak itu. Nah kalau nggak bagus harus dicopot gitu, atau harusnya dikasih elemen api kayak gitu, atau dikasih elemen kayu. Kalau kayu berarti bentuknya kayu semua kayak gitu, atau arsitekturnya kayak kayu. Jadi belum tentu bagus, belum tentu jelek, ada hitungannya memang gitu. Jadi saya nggak bisa bilang ke sini, tapi memang akan ada sedikit pengaruh, dan itu juga bisa jadi kias. Kalau ternyata dia mendapatkan arah buruknya, teralis itu termasuk salah satu kias gitu. Jadi benar, itu salah satu bentuk obat juga. Tapi kalau bukan bentuk obat, bisa jadi sia-sia juga gitu. Oke, terima kasih Suhu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, boleh diperkenalkan dulu namanya Ibu? Nama saya Helen. Mau tanya, kalau beli 2 unit kan ada pintu 2, dapur 2, apa boleh Beli 2 unit bersebelahan? Jadi dibablasin, dindingnya dibobol, apa gimana ya Bu? Ya, kalau boleh. Kalau boleh dibobol. Gini Bu, hitungannya adalah kalau itu dibobol, energinya 1. Tapi kalau nggak dibobol, tetap hitung 1-1 hitungannya. Pintunya 2 kan? Nah itu tadi, kalau dibobol, Tapi pintunya tetap pintunya walaupun pintunya harus 1. Kalau dibobol pintu harus 1. Jadi pilih aja mau masuk yang mana, atau nanti mau dihitung sendiri, ada hitungannya, pintu yang bagus yang sebelah sini atau sebelah sini, yang satunya ditutup permanen. Jadi nggak harus terkadang mau ditembok, enggak, yang penting ditutup kunci mati, udah
kayak gitu. Dapurnya dua. Dapur dua boleh, tapi ada hitungannya. Lagi-lagi, ya bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi ada hitungannya lagi-lagi. Kasih. Gitu. Paham Bu? Oke, terima kasih Bu Helen. Ya, ada lagi dari Bapak atau enggak Ibu? Sebelum kita lanjut ke presentasinya Ibu Meli. Ini orang miskin. Ada lagi nggak? Oh, ada. Ya, langsung saja Bapak diperkenalkan namanya. Oke, nama Andrew, ingin nanya aja, kalau kita beli rumah di apartemen, yang dilihat itu angka kuat siapa? Apakah orang tuanya atau anaknya? Oke, makasih Pak Hendro. Jadi gini Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ketika kita beli rumah, gitu, kan orang kan suka nanya, Koko, aku mau beli rumah arah hadap mana yang bagus, ya kan? Arah hadap mana yang bagus. Nah itu ada tekniknya lagi, namanya Pak Cai, gitu. Atau bahasa Inggrisnya 8 medition. Jadi orang itu nanti dihitung angka kuannya, nanti dibagi menjadi orang kelompok barat dan kelompok timur, gitu. Nah, ketika dihitung, nanti kita baru tahu orang itu bagusnya ngadep rombongan kelompok timur atau kelompok barat. Kelompok barat itu arah hadapnya mana aja, barat, barat laut, barat daya, timur laut. Kelompok timur, utara, selatan, timur tenggara. Nah, gitu. Nah, arah-arah hadap itu bisa dipakai untuk semua hal, meja kasir, arah hadap kerja, kepala ranjang dan segala macam, begitu Bu, untuk semua hal baik. Begitupun nanti ketika membeli properti, pintu utama dan arah hadap rumah lebih baik dihadapkan ke arah baik si pemilik. Nah, ketika dia hanya sendirian, enak hitungnya, cuma dia sendiri. Tapi benar, ketika satu keluarga, siapa yang dihitung? Yang dihitung adalah kepala keluarga bapak, itu literaturnya. Tapi di zaman sekarang terkadang ada yang bapaknya ternyata nggak gitu kuat cari uang, ternyata yang kuat cari uangnya si ibu. Boleh kita pakai angpau si ibu. Makanya tergantung rumah itu kita mau ningkatin untuk siapa. Atau ternyata si ibu dan bapak sudah nggak nyari duit, ternyata yang nyari duit adalah anaknya yang nomor 2 atau nomor 1. Begitu kita pakai angpaunya si anak yang nomor 1 atau pakai angpau nomor 2. Jadi kita buat rumah itu ningkatin dia. Iya. Gitu. Nah, terus sekarang kita ngomongin keluarga yang normal ya, yang masih normal. Normal adalah ayah yang cari uang, ibu di rumah, anak-anak masih sekolah dan segala macam. Iya. Nah, kalau begitu kita hitung pakai angka kuannya si ayah. Misalnya ayahnya kelompok barat, berarti cari rumah-rumah yang kelompok barat tadi, barat, barat laut, barat daya, timur laut. Nah, guna si ibu apa? Guna si ibu adalah untuk naruh dapur dan kamar tidur. Pakai angka kuas ibu. Kenapa? Karena ibu dia lebih soal belakang, dapur dan kamar. Iya. Nah, makanya semuanya tetap dipakai nanti. Cuma memang beda penempatan. Begitupun nanti dia punya anak, kita hitung arah hadap si anaknya sendiri. Gitu, biar sekolahnya bagus dan maksimal gimana. Begitu, ya. Aduh ya. Oke, terima kasih Ko Indro. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Oke, Ada. kalau misalnya nggak ada, Tanya aja Bu. Gak apa-apa, tanya aja. ayo Ibu, mau tanya? Mau tanya Tanya nggak nih? Tanya nggak nih? Tanya aja, gak apa-apa. Iya, langsung diperkenalkan saja namanya ya Bu ya. Selamat sore Pak Randy. Siap, Bu. Saya mau tanya nih, kebetulan kan tadi tentang keberuntungan ya. Siap. Saya mau tanya, ada nggak sih tanaman atau dekorasi rumah yang bisa bikin keberuntungan itu datang dengan sendirinya gitu? Oke, jadi gini, prinsipnya ya, dengan Ibu siapa tadi maaf? Dewi. Ibu Dewi. Baik, itu pertanyaannya bagus banget Bu Dewi. Jadi sebenarnya prinsip Feng Shui itu adalah bukannya mendatangkan rezeki pada dasarnya. Jadi tujuan pertama kali dibuat Feng Shui itu adalah menjauhkan bencana. Sebenarnya menjauhkan bencana dan meningkatkan kesehatan awalnya. Jadi menurut orang dulu, kalau bencana jauh badan sehat, ya duit bisa dicari. Menurut mereka kayak gitu. Jadi gitu. Nah, makanya baru-baru sekarang aja mereka ngomong soal prosperity gitu. Nah,
Kalau dibilang tanaman apa yang bikin kaya, aku hanya bisa bilang ada jenis-jenis tanaman tertentu memang sesuai titik rumahnya, bahkan bentuk kaktus, ada yang ngomong orang seri rezeki dan segala macam, itu benar itu bisa. Bahkan bentuk-bentuk benda seperti lonceng angin dan segala macam, itu bikin titik rumah yang buruk dikias jadi netral. Jadi pada dasarnya Feng Shui itu adalah mencari titik-titik buruk, dikias netral, dihilangkan, titik-titik yang bagus dimaksimalkan. Udah tinggal manusianya nih terserah. Gitu. Kalau rumah udah bagus, orangnya nggak giat nyari duit atau nggak pintar cari duit, percuma kan? Makanya tadi aku bilang ada 3 faktor: langit, bumi, sama orang. Bumi udah dibenerin, orang nggak bener, tetap juga kacau. Tapi kalau tanaman benar Bu, ada beberapa tanaman itu memang bisa meningkatkan. Itu benar, tapi harus titik yang pas, lagi sudut yang pas, gitu, dan ada hitungannya memang. Tapi benar, itu benar tuh. Tapi poinnya bukan mendatangkan rezeki, jauhin bencana. Ya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ya, ada lagi? Atau sudah cukup di sini saja? Oke, kalau kayak gitu kita langsung saja ke Bu Meling. Boleh Bu Meling yang tadi mau mempresentasikan? Boleh, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau presentasi sebentar mengenai apartemen Harbour Sky yang kita pasangkan saat ini dengan proyek-proyek lain. Jadi apartemen Harbour Sky ini letaknya di atas bangunan pertokoan kita. Jadi Harbour Glodok ini dulu cuma 3 lantai, diambil alih Podomoro lalu dibangun jadi 16 lantai. Nah, di bawah ini di GF 1, GF 2 ini sampai lantai 5 kita di pertokoan Pak. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat nanti ke Harbour Glodok itu berubah, udah nggak kayak dulu. Dulu cuma pusat elektronik aja 3 lantai, nggak ada parkiran mobil, nggak ada parkiran motor. Itu aja udah ramai banget ya dari tahun 70-an. Sekarang diambil alih Podomoro, yang 1 GF 2 yang tadinya nggak ada teknik, sekarang jadi ada jualan teknik, genset, hardware, tools, atau alat. Lalu di lantai UG ini, mulai dari yang merah ini, kita sudah mulai tertutup tembok ya kalau mulai dari kayak burung ini. Lantai UG kita ada zona-zonanya, ada jualan lampu LED sama kabel-kabel yang berat sesuai dengan dia punya standarnya. Lalu lantai 1 kita ada zonanya sound system sama CCTV. Di lantai 2-nya kita ada spare part sama HD handy talkie. Di lantai 3-nya kita ada handphone, game komputer. Di lantai 5-nya kita jenisnya multi usaha. Lalu nanti di lantai 6 ini ada outdoornya, smoking area. Nanti kita ada food court, ada ATM dengan office. Lalu ada 4 lantai parkiran mobil, baru 4 lantai ini kita ada apartemennya. Apartemen kita juga terbatas nih bapak-bapak ibu-ibu. Kita cuma 144 unit. Dan kita jualnya lengkap banget. Kita semi furnish, hanya limited edition aja, yang terbatas aja, yang spesial-spesial kita jualnya full furnish. Nah ini aksesnya kita untuk kalau ke apartemen itu bisa dari pertokoan, tapi letaknya dari GF2 nih, tepatnya di sini lift apartemennya, jadi nanti dia tidak perlu masuk dari pertokoan, bisa masuk dari samping, bisa nanti kalau sudah malam. Jadi dia ada privasinya liftnya. Nanti ketika dia masuk dari GF2 dan pertokoan, dia bisa tembus di lift ini, bisa langsung ke lantai 7. Lantai 7 ini awal dasarnya apartemen Harbour Sky berada. Nah, lantai 7 ini kita ada fasilitas tempat nge-gym sama kolam renangnya, swimming poolnya. Nanti kalau orang keluar dari lift orang yang dari sini, nanti dia akan jalan melewati parkiran mobil, lalu dia akan jalan ke mobil, bisa turunin pengunjung di sini. Nanti supirnya bisa turunin bosnya di sini, drop off, lalu masuk ke lobi apartemen. Kalau di lantai 7 ini kita ada total kurang lebih 30 unit, lantai 8 kita ada 34 unit, lantai 9 dan 10 kita ada 40 unit, 40 unit. Jadi masing-masing totalnya 144 unit. Total penjualan kita sampai 11 Mei 2020 kita sudah terjual 44 unit, hanya tinggal 100 unit saja. Kalau fasilitas umum kita sudah lengkap banget, kita sudah ada lift penumpang, lift barang, swimming pool untuk apartemen, CCTV 24 jam, food court kita sudah ada, sudah lengkap, perbankan kita sudah ada, Bank Mandiri, fitness center sudah lengkap,
kecil dan playground kita ada nanti underground. Dan food court kita ini konsepnya kita klasik, jadi kota tua. Jadi kita mau bawa yang zaman dulu itu dikembalikan lagi di sini, zaman kolonial Belanda. Konsepnya terus begitu dia suasananya juga kayak Belanda gitu. Ini keramaian kita yang ada di food court Harpo Glodok. Kalau jam siang tuh ramai banget. Kalau ini di apartemen kita yang lengkap, yang semi furnish, jadi dilengkapi smart home nih. Jadi kalau kita udah canggih banget, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau lupa matiin lampu, lupa matiin AC, pakai handphone dari jarak jauh bisa matiin lampu sama AC. Lalu kita lengkapi dengan video phone, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ngeliat tamu bisa dari apartemen. Oh itu tamunya nggak dikenal nih di lobi, jadi nggak bisa dikasih masuk. Itu fasilitas kedua kita. Yang ketiga dilengkapi dengan AC Samsung. Yang keempat kita lengkapi lagi dengan water heater listrik di kamar mandi, jadi sudah terpasang nih, sudah rapi. Kalau yang kelima kita lengkapi dengan kitchen set, atas bawah lemarinya sudah ada, cooker hoodnya sudah ada, pengisap asapnya, terus kompor tanam juga kita sudah ada. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak tinggal beli ranjang, sofa, kulkas, TV, hanya itu saja. Tapi kompor yang full furnish juga kita ada dengan limited edition. Kalau ini tampak depan kita GF1 sama GF2. Dari depan Jalan Ahai Puruk, Harpo Glodok, pertokoannya. Nanti kalau di samping sebelah kiri kita, aksesnya dari Glodok Kampung sudah bisa masuk juga depan belakang. Kalau dari belakangnya Harpo Glodok kita ada akses masuk juga dari Glodok Plaza. Dari sebelah kanan kita dari arah Pinang Siang. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya, terima kasih Bu Meli, luar biasa sekali presentasinya ya. Jadi kita sedikit tahu nih. Iya. Terus apa lagi yang mau ditambahkan? Saya mau ada pertanyaan untuk Bapak-bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Pertama pertanyaannya dari Suhu, kedua dari saya. Jika yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Ada hadiahnya dari apartemen Harpo sekarang. Wah, Mungkin boleh nih. dari Suhu dulu ya. Mau ada pertanyaan apa nih? Dari Suhu apa dari Bu Meling dulu nih? Suhu kasih satu, boleh dari saya kasih satu pertanyaan. Jadi yang bisa menjawab kita kasih hadiah. Hadiahnya buat saya boleh nggak? Oh boleh, kalau bisa jawab. Saya nggak tahu kalau begitu. Oke, langsung saja Bu Meling. Yang bisa jawab pertanyaan tadi yang sudah saya presentasikan bisa angkat tangan, nanti bisa dikasih hadiahnya sama promosi kita ya. Kalau yang sudah mendengarkan tadi pasti tahu nih, Harpo Glodok lama sama Harpo Glodok baru nih. Nah, Harpo Glodok lama berapa lantai, Harpo Glodok baru setelah dibangun sama Boro-Boro jadi berapa lantai? Oh sebentar, setelah diangkat tangan, unjuk tangan, jangan langsung ngomong, angkat tangan dulu, baru kita kasih mikir. Iya, Tolong Pak. Yang lama 3 lantai, yang baru 18. Oke. Iya, Ya betul. betul. Iya, hadiahnya diambil Selamat nih. Pak. Iya, hadiahnya kita langsung kasih aja hadiahnya. Oh, langsung dikasih. Iya. Wow. Boleh pilih warna. Iya, Terima kasih dari Pak siapa Pak? Ya. Pak Adi, mau difoto dulu? Adi. Mau difoto? Atau? Oke. Oke? Ya, mau difoto dulu. Nggak Oh, nggak usah, Oke. nggak apa-apa. Dari Suhu deh, dari Oke, Suhu ada sekarang pertanyaan dari apa? Suhu. Yang tadi udah dengerin presentasi Suhu mungkin mengenai Feng Shui. Ya, tadi kan saya udah jelasin tuh, syarat suatu bangunan itu baik adalah bersandar pada apa dan menghadap apa, coba. Sorry kita kasih kesempatan sama Oh, Ibu yang lain Bapak ya. tadi sudah jawab ya. Oke, yang lain. Sandar pada gunung, hadap air. Betul Suhu? Oke betul, kita kasih hadiahnya. Kayaknya kalau cuma 2 yang dapat hadiah kayaknya kurang menarik ya, kayaknya kurang tertantang ya. Kayaknya mesti dikasih persoalan apa, pertanyaan yang lebih sulit Suhu. Wow, berarti satu kali lagi pertanyaan. Pertanyaan yang lebih sulit dari Suhu ya nih. Ayo, ada lagi? Nah, tadi kan saya udah ngasih tahu tuh, tadi si Om Adi udah nanya tuh soal yang pintu yang berhadapan. Coba, tadi kan saya udah kasih di bocoran satu ilmu cara Iya. ngatasin pintu itu. Tuh. Coba, ada yang tahu nggak cara ngatasinnya seperti apa? Ayo, ada yang cara tahu itu? Oke, Oke, kenapa nggak sebentar, dari kalau tadi? Ibu ini tidak bisa jawab jadi ke Bapak ya. Oke, apa Bu jawabannya? Dikasih tirai. Terus apa lagi Bu?
aktif yang tadi dari segi itu. Benar sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Kita sedikit saja dulu. Oh, boleh. Boleh ya. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih Bu Meling, terima kasih juga untuk Surendi, luar biasa sekali ya. Ilmunya luar biasa loh. Jadi saya di rumah tahu nih gimana sih letak-letaknya. Nanti di belakang saya juga mau ngobrol. Iya. Oke, kalau kayak gitu, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Meling dan Surendi Jejau. Terima kasih. Oh iya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya mau bertanya tentang apartemen Hartoska, bisa hubungi sales kita, apartemen Hartoska yang ada di sebelah sana. Iya. Dengan mungkin yang saat ini lagi bertugas Dewi atau yang Oke, ya baik. Terima kasih. Boleh nanti biar saya yang closing. ya, boleh. Oke, terima kasih. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan nih sedikit perbincangan soal Feng Shui dan seperti apa yang cocok untuk apartemen dan rumah kita. Oke, nah buat para tamu undangan, yuk segera booking aja unit propertinya langsung nih sebelum kehabisan dan nanti segera tanyakan aja ke sales-sales kita yang sedang bertugas. Oke, kalau kayak gitu saya Devi Marteo pamit undur diri. Maaf